Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasayadi. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menganimasikan objek, ya. Menganimasikan objek 3D menggunakan Blender, bagian dari mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di Universitas Telkom untuk program studi desain grafis S1. Dalam materi ini nanti akan saya sampaikan bagaimana untuk menganimasikan objek dengan menggunakan Blender, baik itu untuk penganimasian objek 3D dalam gerakan yang lurus ataupun gerakan yang melengkung. Di dalam penganimasian di sini nanti sama dengan yang ada di dalam software lain. Jadi kita perlu mengatur keyframe, ya, menambahkan keyframe. Dengan pengaturan gerakan untuk keyframe-nya di sini bisa untuk lokasi, rotasi ataupun skala. Nah, di dalam mengatur animasi di sini nanti kita tinggal menentukan saja keyframe-nya di mana, kemudian posisinya seperti apa dan lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwa di dalam pengaturan animasi di sini nanti ada 3 hal yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu rendernya seperti sampling, kemudian ada output seperti dimensi, ya, dimensi itu ukuran layar, kemudian jumlah framenya, ya, jumlah framenya dari start sampai dengan end. Kalau startnya di situ dimulai dari 1 secara default, kemudian untuk end-nya nanti bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan di dalam menganimasikan objek. Nanti ketika saya menjelaskan dan terjadi video patah-patah, ya, jadi suaranya jalan tapi videonya diam, kemungkinan nanti bisa seperti itu, seperti beberapa waktu yang lalu, ya. Di sini dikarenakan kemampuan komputernya tidak memadai, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di sini saya menggunakan 3 software, yaitu yang pertama Blendernya itu sendiri, kemudian OBS untuk merekod screen, dan YouTube atau browser, ya, software browser itu untuk streamingnya, ya. Jadi nanti ya harap dimaklum ketika terjadi patah-patah, ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, setelah kita buka Blender, maka di dalam pengaturannya di sini yang pertama yaitu kita persiapkan dulu, ya, objeknya, kameranya, lightingnya, materialnya sebelum kita animasikan, ya. Nah, untuk persiapannya di sini nanti yang pertama saya pengen menggunakan objek sphere, ya, tidak pengen menggunakan objek cube. Maka objek cube di sini saya hapus. Kemudian saya masukkan objek sphere. Jadi Shift A, ya, Mesh, UV sphere, ya, 1 tampak depan, KZ dipindah ke atas, ya. Nah, ini. Kemudian setelahnya saya perhalus, set smooth, ya. Saya tampilkan tambah atas dengan menekan angka 7. Saya sisipkan plane, ya. Kemudian saya lihat dalam tampilan kamera, oke, cukup, ya, saya kira bisa mengakomodir kebutuhan dari tampilan objeknya, ya. Oke, ya. Nanti ini saya animasikan di dalam tampilannya, berjalan ke arah yang ingin saya lihat, ya, atau ingin saya atur.
Kemudian tambah depan, ini saya atur atau saya tata lagi ya. Oke ya, cukup ya saya kira. Nah kalau sudah, kemudian tinggal kita atur yang berikutnya, yaitu persiapan lembar kerja ya. Karena berkaitan dengan render dan lain-lain ini nanti. Jadi persiapan lembar kerjanya di sini nanti yang pertama adalah dimensi sampelnya ya, samplingnya dulu. Samplingnya dulu kita atur, misalkan di sini saya gunakan rendernya 64, viewportnya 16 ya. Kemudian untuk ukuran saya buat kecil 640 kali 320. Kalau Anda ingin menggunakan ukuran besar silahkan ya. Jadi 640 320 ini 16/9 ya, sama dengan 1280 720. Cuma ini dalam ukuran yang kecil ya. Kemudian untuk panjang, jadi ini yang pertama samplingnya ya. Samplingnya kalau mau diubah. Jika tidak ya tidak usah diubah, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua nanti diatur untuk outputnya ya, outputnya ini ya, ukurannya. Kemudian yang kedua nih N-nya, N frame-nya ya. Jadi N frame ini 250 sesuai dengan yang ada di dalam timeline. Di bagian bawah ini ya, timeline. Bagian bawah ini timeline untuk pengaturan N frame ya. Nah N frame nya di sini 250 frame ya. Kalau misalkan pengen dibuat cuma 100 frame ya tinggal diketik aja ya. 120 frame paruhnya, nggak apa-apa ya. Nanti ini bisa kita scroll untuk membesar ya, zoom in di dalam timeline nya. Ini tinggal kita scroll kemudian digeser ya, nanti ini kelihatan lebih panjang ya, tampilannya lebih besar. Nah itu untuk pengaturan yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa simpan di dalam tipenya ya. Jadi nanti secara otomatis itu akan tersimpan di drive C temporary ya. Di drive C temporary atau di drive C TMP ya. Kalau misalkan mau diganti, diganti aja. Kalau enggak, ya berarti tinggal diatur yang berikutnya ya. Yang berikutnya yaitu tipe file. Ya, tipe filenya di sini nanti secara default itu adalah file format PNG. Nah ini kita ganti ke AVI ya, AVI JPEG. Ya, AVI RAW ini berarti AVI apa adanya, sesuai dengan standar AVI ya. Biasanya besar. Kalau AVI JPEG ini biasanya untuk yang tipe MPEG ya. Untuk yang tipe MPEG, jadi ukurannya lebih kecil. Nah ini ya, ini tinggal diubah. Ini juga sama ya, diubah. Kemudian frame rate-nya di sini bisa kita atur, misalkan pengen 24 atau 20 atau 15 atau 25 silahkan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dalam animasinya ya. Nah kemudian kalau sudah, yang berikutnya yaitu tinggal kita tentukan ya. Kita tentukan pergerakannya ya. Oh materialnya dulu ya. Nah di sini misalkan untuk alasnya saya beri material warna biru ya, biru muda atau hijau muda ya. Silahkan aja sesuai selera lah ya, selera ini gimana ya. Ini untuk materialnya ya, yang bawah. Kemudian saya berikan pantulan ya. Pantulan berarti di sini roughness-nya saya perkecil dari 0,5 saya ganti titik 25 ya. Nah ya, atau titik 03 bisa saja ya.
Ini roughness, supaya dia bisa memiliki atau memberikan efek pantulan, ya. Ini. Kemudian untuk bolanya saya tambahkan material juga, ya. Saya kasih warna oranye, ya, agak gelap, ya. Ini di bolanya tidak mengkilat, ya berarti roughness-nya nggak usah diubah. Roughness-nya nggak usah diubah. Nah, ini untuk pemberian material. Kalau sudah kekuatan cahaya, nah ini lampunya diklik ya, light-nya diklik, kemudian saya atur ini sudah 1000 watt, ya. Kemudian saya pengen lihat hasilnya dengan pengaturan 1000 watt di sini seperti apa, misalkan, ya. Saya lihat dalam model render. Nah, seperti ini, ya. Oh, sudah cukup terang, nggak apa-apa, ya. Ya sudah, kita lanjut, ya. Kalau ini sudah cukup, kita lanjutkan untuk menganimasikan objeknya, ya, itu. Nah, untuk menganimasikan objeknya di sini nanti yang pertama kita klik dulu objek yang mau dianimasikan, ya. Saya ubah ke solid aja biar nggak terlalu lambat, ya. Solid view untuk settingnya. Kalau sudah kita siapkan posisinya, ya, lokasinya, kemudian perputaran objeknya dan lain-lainnya, ya. Pokoknya ini kita atur dulu, ya. Penempatannya di mana, posisinya di mana, ini kita tentukan dulu. Ya di sini misalkan. Oh enggak, misalkan tengahnya mau saya buat di sini misalkan, boleh aja, ya. Tengahnya di sini objeknya yang saya pindah GX ke belakang, bisa saja. Ya, nanti animasinya berjalan ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Ya, berarti berdasarkan sumbu X dan Y. Nah, itu boleh, ya. Nah, kalau sudah kita atur animasinya, objeknya, ya, posisi objeknya ataupun rotasi objeknya, yang berikutnya yaitu tinggal kita tentukan pergerakannya, ya. Nah, untuk mengatur pergerakan pada objeknya di sini nanti yang pertama kita buat keyframe dulu dari posisi awal, ya. Nah, untuk membuat keyframe di sini nanti dari posisi frame 1, ya, dari posisi frame 1 di dalam timelinenya di bawah ini, ya. Itu tinggal kita tekan huruf I, ya. Nah, nanti setelah kita tekan huruf I, animasi yang ingin diberikan itu apa? Ya, jadi ada location, itu berarti kita menganimasikan hanya posisinya saja, rotasinya nggak bisa. Ya, kalau rotasi berarti perputaran saja, ya. Scaling perubahan ukuran saja. Nah, kalau semuanya gimana? Sambil bergerak, berubah ukuran dan berputar, ya, misalkan. Nah, kalau pengen semua di sini nanti kita bisa gunakan ini, ya. Location, rotation, scale. Ya. Ketiganya nanti diatur sebagai kunci atau diberikan kunci. Ya. Nah, kalau kita pengen melihat pengaturan kunci-kuncinya atau key-nya, di sini nanti kita bisa buka satu jendela baru, ya, dari pojok atas ini, ya. Dari pojok atas ini nanti kita bisa buka jendela baru. Kemudian ini kita ganti tampilannya di dalam editor view, ya. Ini menjadi dropsheet. Nah, dropsheet di sini nanti ada pengaturan skala, ya. Kemudian lokasi, rotasi, ini ada semua. Ya, sesuai dengan posisi keyframe yang kita berikan dari awal. Jadi pemberian keyframe itu dengan menggunakan tombol I di keyboard, ya. Dengan menggunakan tombol I di keyboard.
Nah ini key-nya ada semua ini, ya. Berarti udah gak ada masalah, ya. Gitu. Nah ini kalau kita pengen mengatur objeknya, ya, gitu. Bentar. Ya. Nah ini di dalam pengaturannya, ya. Nah itu kalau kita pengen melihat key-nya, tapi dari sini saja udah cukup sebenarnya. Nah kalau sudah ini pengen kita animasikan berapa panjang, misalkan saja 40 frame, jadi tinggal digeser ke 40, ya. Geser ke 40, kemudian yang berikutnya tinggal digerakkan ini, ya. Digerakkan saja GX, ya, GY. Nah, nanti dia bergeraknya ke sini, ya. Karena ini cuma satu key, ya. Jadi langsung bergerak ke sini. Nah terus kalau misalkan saya gerakan langsung ke situ apa nggak bisa? Bisa. Nanti tinggal menggunakan G Shift X, ya, Shift Z, ya, sorry, G Shift Z. Jadi ini menggerakkan ke kiri ke kanan, tidak menggerakkan ke atas ke bawah, ya. Nah, kalau sudah tekan I lagi untuk membentuk keyframe baru. Nah dari sini nanti sudah bergerak nih, ya, sudah bergerak. Kalau di tengah-tengahnya pengen saya gerakkan ke atas, bisa nggak? Bisa, ya. Jadi nanti tinggal kita lihat atau tampilkan dalam model tanpa atas, ya. Kemudian kita gerakan GZ tampak depan, ya, sorry, tampak depan. GZ ini tarik ke atas, ya, pendek aja lah. Nah segini cukup, ya, misalkan. Kalau sudah tekan I seperti itu, ya, maka nanti gerakannya dia akan bergerak ke atas turun, ya. Wah nggak kelihatan, ya, ini kita turunkan gini, ya. Nanti akan kelihatan pergerakannya ke atas dan ke bawah, ya. Nah ini tergantung dari posisi kamera. Posisi kameranya pengen dibuat gimana, ya, itu. Nah ini untuk proses penganimasian, ya. Tuh. Kalau sudah pengen dianimasikan lagi bergerak ke posisi ini, ya, tinggal diatur, ya, G Shift Z. Dan di sini, sorry, G Shift Z, ya, tekan I. Kemudian di sini nanti G Shift Z geser, tekan I lagi. Udah jadi animasi, ya. Nah kalau mau dijalankan tinggal di play. Tanpa atas, ya, ini di stop dulu. Tanpa depan, misalkan 1.
Apakah animasinya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Kita lihat aja. Ya. Play. Nah. Ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur pergerakan. Nah, ini kalau kita menggunakan animasi di dalam Blender, ya, seperti itu. Sudah jadi, ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita render. Kalau selama ini di dalam proses merender itu kita menggunakan F12, ya. F12 itu adalah fungsi render untuk merender satu frame saja. Jadi kalau animasi itu isinya lebih dari satu frame, kita tidak bisa menggunakan F12. Ya. Jadi harus menggunakan Ctrl F12. Maka nanti setelah kita gunakan Ctrl F12, proses rendering di sini akan dirender sesuai dengan banyaknya frame. Ya. Nah, jadi kalau framenya itu ada 120, satu framenya itu membutuhkan 1 detik misalkan, berarti proses renderingnya membutuhkan waktu 120 detik. Ya. Nah, ini sekali lagi sesuai dengan kemampuan alatnya, jadi jangan dipaksakan ya. Wah, nganggo sampling 64 ya elek kok gambarnya rada pecah. Iya memang, tapi kan itu yang paling nyaman ketika kita lihat dalam model render. Ya. Kalau dipaksakan dengan ukuran standar 1900 dikali 1080 untuk lebar tingginya ya. Kemudian kita pakai samplingnya 128. Waktu yang dibutuhkan nanti bisa berlipat-lipat kali dengan ukuran seperti ini yang saya gunakan, ya. Itu. Saya pernah merender 1280 kali 640, 1280 kali 720 untuk durasi 10 second. Ya, ada banyak objek, banyak material, itu rendernya bisa sampai 5 jam 3 jam. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau bisa di sini nanti kita harus mencoba untuk realistis lah. Alat kita kuatnya seberapa? Ya kecil aja. Ya. Itu. Ukurannya kecil aja nggak ada masalah. Ya. Nah, ini untuk penentuannya. Nah, hasilnya di mana ini hasilnya? Hasilnya disimpan di dalam GraphC TMP tadi ya. Nah, jamnya nih. Nah ini ya 17.16. Double klik, nanti sudah bisa langsung jalan ya. Nah, animasinya menjadi satu movie ya, menjadi satu movie dengan pengaturan default dari Blendernya ya. Nah, ini animasinya ya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur pergerakan objek di dalam Blender, menganimasikannya seperti itu. Ya, kalau sudah selesai rendernya ditutup aja. Ya. Nah, ini untuk pengaturan animasi objek di dalam Blender. Kalau mau dihapus gimana keyframe-nya? Biar langsung, saya pengennya nggak naik, langsung aja datar-datar aja ini misalkan. Nah, kalau pengen dihilangkan keyframe-nya, ini tinggal diklik.
Keyframe yang berwarna kuning itu nanti menandakan bahwa keyframe tersebut terseleksi, ya. Diklik aja ini di sini. Kemudian dihapus. Delete keyframe. Maka nanti animasinya di sini akan berjalan dengan tampilan yang berbeda. Jadi nggak ada naiknya ya. Oh ternyata di sini frame-nya butuh cuma 60. Cukup ya, 60 cukup. Berarti 100 kebanyakan ini. Saya pengennya 70 aja lah. Biar cepet ya. Nah, untuk mengatur panjang frame-nya, maka nanti di sini kita tinggal klik ya. Dari 120 end frame-nya ini kita ganti menjadi 70. Nanti dalam proses renderingnya juga akan berbeda ya. Nah ini di dalam pengaturan animasi. Kalau mau dihapus semua, nah kalau mau dihapus semua ya berarti di sini kita tinggal seleksi semua aja ya, pakai B. B kan untuk menyeleksi dengan menggunakan frame ya, bingkai. Nah ini tinggal di delete. Jadi ya. Kita tinggal geser sesuai dengan posisi yang kita inginkan untuk dianimasikan ke bentuk yang berbeda ya, itu. Nah ini kalau kita ingin menganimasikan objek di dalam Blender ya. Nah ini beberapa hal tentang animasi. Jadi sebelum kita animasikan kita perlu siapkan dulu ya. Yang pertama adalah samplingnya untuk rendering dan viewport. Viewport itu tampilan ini ya, tampilan render shading ya, dalam model viewport, dalam model tampilan viewport ya, tidak dalam model tampilan render. Jadi kalau dijalankan ini sudah bisa ya benarnya. Tapi karena nggak ada key, maka tidak terlihat ada pergerakan ya. Nah ini saya coba untuk tampilkan di model render. Nah dengan keyframe ya. Nah, ini sudah bisa dijalankan untuk melihat hasil ya. Nah di layar nanti hasilnya seperti itu. Nah ini kalau kita pengen mengatur animasi ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada pengaturan animasi dengan menggunakan alur ya. Jadi kalau tadi kan lurus diagonal, lurus vertikal, horizontal ya, atau vertikal itu gini. Nah ini lurus vertikal, horizontal, atau diagonal miring ya. Nah itu bisa ya, bisa diatur langsung seperti tadi yang saya tunjukkan. Nah kalau animasinya di sini pengen saya gerakkan melingkar ya, melingkar misalkan, atau melingkar ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan lah, bebas ya, pokoknya nggak lurus, melingkar atau berbentuk kurva ya. Nah untuk menganimasikan berbentuk kurva di sini nanti kita perlu menggunakan pad ya, garis alur ya, garis alur. Jadi di sini saya tampilkan dalam model top ya, top view, tampilan tanpa atas ya. Kita perlu memberikan alurnya dulu, baru setelah itu kita animasikan ya. Nah untuk memberikan alur di sini nanti kita bisa menambahkan object curve ya, object curve. Kemudian di sini ada pad ya, ada pad. Nah ini pad
padnya bentuknya garis. Nah, itu kurang panjang jadi S, ya, kurang panjang di S. Ya, kurang panjang, kurang pendek ditekan S untuk mengatur panjang pendek objek padnya, ya. Itu. Kemudian kalau mau diedit bentuk melengkungnya dan lain-lain, kita tinggal tekan tab, dipindah ke model edit view, ya. Dipindah ke model edit view. Nah, di sini nanti ada titiknya, ya. Ada titiknya ini. Nah, bisa kita pilih titik-titiknya untuk mengatur posisi dengan G, ya, di grab seperti objek-objek lain, ya. Nah, G di grab aja, ya. Kalau mau dinaikkan ya tinggal kita tekan 1, ini di grab ke atas, ya. Berarti melengkungnya nanti naik. Kalau kurang, ya, kalau kurang panjang, ya, ini tinggal klik titik yang paling luar, ya. Kemudian tekan E. Nah, E nanti nambah titik. Ya. E di sini nambah titik. Jadi selain ada titik di sini, ada titik di sini tambahannya. E lagi, nah, ya. Ini kalau kita pengen mengatur gerakan objek yang melengkung, ya. Kalau sudah, objeknya tinggal dipindah lingkarannya, ya, ini pindah ke objek view dulu, ya. Oke. Kemudian diseleksi dengan menggunakan shift padnya, jadi objek terseleksi, ya. Kemudian padnya tekan shift seleksi, ya, itu. Nah, nanti harus dipastikan benar-benar terpilih yang padnya, ya, karena bisa jadi yang terpilih nanti adalah plane-nya. Ya, kemudian kita lihat dalam tampilan kamera, oh masih sesuai, ya. Nah, masih bisa kelihatan semua, berarti nggak ada masalah, ya. Kemudian kalau sudah, kita pilih Ctrl P. Nah, ini ada constraint, ya, set parent to. Set parent to itu berarti dia akan mengikuti pergerakan parentnya, ya. Kalau sudah, pilih follow path. Udah. Nah, cuma seperti itu saja, ya. Jadi seleksi objeknya dulu, kemudian seleksi garisnya. Kalau sudah, Ctrl P, ya, follow path. Sudah selesai. Ya, kita tinggal coba jalankan. Nah, bisa kita lihat setelah sampai sini ternyata kurang, ya. Pergerakannya belum selesai. Jadi Blender ini memperkirakan dengan objek segini, dengan panjang pad segini, ini nanti pergerakannya harusnya selesai di mana, pada frame berapa. Nah, ini Blender sudah bisa mengatur sendiri. Jadi kalau kurang panjang bisa kita perpanjang dari pengaturan output, ya. Nah, balik 120 lagi misalnya, nggak apa-apa, ya. Kalau 120 selesai, ya berarti dia akan berhenti, ya. Kalau kurang, ya tetap jalan terus, ya. Gitu. Kita lihat dalam model render, ya, ke render, ya. Render nanti bisa pilih dari menu render, kemudian pilih render animation. Perlu diingat, ya, perlu diingat cek and recheck lagi pada pengaturan folder dan tipe file, ya.
folder dan tipe filenya ini harus di cek and recheck lagi, karena setiap kita buat project baru nanti ini akan berubah ya. Pengaturan setting defaultnya itu akan berubah setiap kita membuka project baru ya. Nah kalau sudah tinggal pilih render animation, Ctrl F12 ya. Maka nanti pergerakan objeknya akan langsung dirender di dalam blendernya ya. Ini. Nah. Jadi sekali lagi tampilan model IV ya, tampilan model EV ya, tampilan model EV dalam render setting ya, dengan cycle render nanti akan menghasilkan tampilan yang berbeda, lebih halus yang cycle render, cuma prosesnya lebih lama yang cycle render ya. Nah ini cuma 120 frame berarti 24 per second, ini cuma 4 second ya. Kurang lebih hampir 4 second 5 second, hampir 5 second, tapi di sini prosesnya lebih dari 5 second. Nah itulah ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sampling yang besar dan ukuran lembar kerja yang besar, karena nanti akan berpengaruh dalam proses renderingnya ya, penyelesaiannya itu akan berpengaruh. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dari alatnya. Gak ada salahnya dicoba kecil dulu, kalau ternyata komputerku goceng cilik buanter kok ngene, saya coba yang besar, nggak apa-apa ya. Walah lah cilik ngene wae lemote kayak ngono ya, kayak laptop Pak Andi ya. Nanti coba yang ukuran kecil-kecil lagi, lebih kecil lagi, terutama samplingnya ya. Sampling ini sama banyaknya frame dan banyaknya objek. Nah ini di dalam proses rendering. Loh, setelah pakai flow pad kok nggak ada keyframe-nya? Ya, jadi secara default Blender sudah mengatur sendiri penentuan pergerakan ya dari panjangnya frame, banyaknya frame ya, atau panjangnya waktu. Banyaknya frame ini mempengaruhi waktu. Oke, sudah jadi, kita coba ya. Kita lihat apakah sudah ada hasilnya. 120 ini ya. Nah, itu untuk pergerakan yang melengkung ya. Loh, kok di sini nggak ada yang tadi ya, karena secara otomatis panjang frame yang sama itu akan menimpa ya, akan menimpa. Ada baiknya ini diganti dulu kalau pengen dibiarkan ada ya. Dihapus juga nggak apa-apa biar lebih jelas ya. Ctrl F12 misalkan. Nah ini untuk proses renderingnya lagi. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan rendering di dalam Blender. Masalah pergerakan animasi mau dibuat gimana, monggo ya, silahkan ya, disesuaikan sendiri dengan keinginannya, pengennya gimana ya, pengennya gimana itu. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan proses render. Kalau rendernya pakai banyak kamera bisa banget ya, bisa banget ya. Jadi di sini misalkan mau saya setting untuk kamera ini ya, jadi tinggal tekan Ctrl B ya, ini sudah ada tanda kamera.
itu. Ya, pada pengaturannya. Oh, ini padnya hilang ya. Kalau kita berikan Ctrl B di dalam pengaturannya, padnya hilang. Jadi sebaiknya kita mengatur sebelum diberikan pad. Ya. Oke, kita coba yang biasa dulu ya. Discard change pakai kotak aja lah, nggak apa-apa. Saya berikan material untuk objeknya ini secara keseluruhan ya, warnanya merah. Oke, assign. Kemudian untuk salah satu bagian saya buat material baru ya. Ini saya kasih warna hijau, assign. Kemudian yang sini saya kasih warna biru ya. Oke, assign, pindah ke edit mode, tampilan rendering. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi nanti kalau kita puter dia kelihatan ya. Satu KZ, atau kalau pakai banyak kamera nanti kelihatan ya. Kemudian tambah atas saya tambahkan plane. Oke ya. Satu tambah depan, saya tambahkan kamera. Ya. Tiga. Nah, ini kameranya ya. Tujuh. Ya, sekarang ada dua kamera ya. Oke, cube-nya kita tampilkan lagi, kemudian Ctrl 0. Sudah melihat di sini ya, pas ya. Cuma masih terkunci. Belum terkunci. Nah, ini saya coba ubah. Kita pastikan kelihatan aja. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya di kamera ini Ctrl 0. Nah, kita setting juga ya. Sudah cukup. Sekarang kita animasikan ya. Jadi di sini kalau saya pilih di dalam kamera, berarti nanti yang dianimasikan adalah kameranya, bukan objeknya. Jadi Ctrl V dulu. Ini sampai mana misalkan ya? Sampai frame 60. Ya.
kemudian di frame 60 ganti ini ya, Ctrl 0, Ctrl B. Nah dari sini nanti dianimasikan muter. Nah dari sini kita kalau kita pengen animasikan tekan I. Ya, sorry. Ya tekan I di sini. Nah, location, rotation, scale. Ya. Sampai sini pengen diputar. I lagi. Nah. Apakah objeknya di sini juga mau dianimasikan? Ya, ya tinggal diatur aja. Nah, I dulu, kemudian diputar. Ya. Ini misalkan ya, sampai sini. Ya. Nanti pengennya gimana? Iya aja lagi. Udah. Ya. Nah ini di dalam pengaturan play. Nah ini tampilan kamera pertama, kamera kedua. Nah ya. Kalau kita lihat dalam tampilan tampak depan, nah, ini nanti yang muter kameranya. Nah, yang dianimasikan kameranya. Ya, itu. Nah itu kalau kita pengen mengatur tampilan kamera ya. Nah ini di dalam pengaturan objeknya ya. Ctrl 0, Ctrl B ya. Ya. F12 ya. Nah ini sudah di render. Ya. Loh kok nggak bisa? Iya, karena belum disetting ini. Ya, nah ini belum disetting. Ya. Jadi ini vital, ya, vital sekali ketika kita pengen mengatur animasi di dalam objek. Jangan lupa men-setting bagian output. Ya.
Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan animasi di dalam Blender. Nah, itu untuk menganimasikan objek dengan menggunakan Blender ya. Baik, demikian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang menganimasikan objek 3D menggunakan Blender 28. Terima kasih telah bersedia mengikuti kuliah online pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pengetahuan, menambah pengalaman, dan mudah dipahami. Saya akhiri dulu, selamat pagi, selamat beraktivitas.